Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di semester 2 dengan pelajaran ulumul hadis. Walaupun sekarang masih dengan daring, mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan dengan pelajaran secara langsung agar lebih jelas. Insya Allah kita akan mulai lagi di semester yang kedua ini, yaitu di bagian munqati'us sanad. Ya, setelah kalian telah belajar yang terakhir sampai ittisalus sanad, bersambungnya sanad, kemudian kita akan melewati, kita lewati saja dari adam ittisalus sanad dan al-illatul qadihah. Kita lewati itu, kita langsung masuk pada materi semester yang kedua, yaitu munqati'us sanad di halaman 13. Silakan bisa dibuka kitabnya, bisa dibuka buku panduannya. Baik, nabda, kita mulai. Munqati'us sanad, terputusnya sanad. Ya, di sini kita akan belajar tentang ta'rifhu, pengertiannya, kemudian aqsamuhu, pembagiannya, dan yang ketiga hukmuhu, hukumnya. Ya, nanti apa maksud dari terputusnya sanad, kemudian pembagiannya apa saja, dan bagaimana hukumnya. Kita lihat yang pertama di situ, munqati'us sanad. Apa itu terputusnya sanad? Disebutkan oleh muallif bahwasanya munqati'us sanad huwa alladhi lam yattasil sanaduhu wa qad sabaqa anna min syurutil hadits sahih wal hasan ay yakuna bisanadin muttasilin. Ya, terputusnya sanad adalah yang tidak bersambung sanadnya. Jadi sanad yang terputus itu artinya sanad yang tidak bersambung. Wa qad sabaqa anna min syurutil hadits sahih wal hasan ay yakuna bisanadin muttasilin. Telah berlalu, telah lewat, telah kita pelajari di semester yang pertama bahwasanya termasuk daripada syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan itu adalah bisanadin muttasilin, sanadnya bersambung. Jadi selain sanadnya bersambung maka disebut dengan sanad yang terputus. Itu yang dimaksud dengan munqati'us sanad. Kemudian yang selanjutnya di bagian B atau yang kedua, wa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Adapun pembagiannya di situ disebutkan ada 4 bagian. Yang pertama ada mursalun, hadis mursal, wa mu'allakun, kemudian hadis mu'allak, wa mu'dallun, ada hadis mu'dall, dan yang terakhir ada munqati'un, hadis munqati'. Kita langsung saja masuk di bagian hadis yang pertama, yaitu hadis mursal. Fal mursalu. Maka adapun hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi lam yasma' minhu awit tabi'i aw tabi'i. Yang namanya hadis mursal adalah hadis yang sanadnya diangkat oleh seorang sahabat atau tabi'in, padahal dia tidak mendengar langsung dari beliau atau dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, ya bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in. Ya, ketika diriwayatkan oleh tabi'in, maka langsung kepada langsung kepada Rasulullah, sehingga di sini terlewat yaitu sahabat. Artinya dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Itu namanya hadis mursal. Jadi tidak melewati sahabat. Atau bisa jadi diriwayatkan oleh sahabat. Akan tetapi mungkin ketika sahabat ini hidup di zaman Nabi, tetapi dia masih kecil. Ya, itu bisa juga. Maka ketika dia masih kecil, ya dia terhitung sahabat karena dia hidup sezaman dengan Rasulullah. Kemudian dia meriwayatkan hadis, maka biasanya hadis ini disebut dengan hadis mursal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wal mu'allaq, dan hadis mu'allaq. Apa itu hadis mu'allaq? Ma khudifa awalu isnadih. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus permulaan sanadnya. Ya, jadi ada hadis dan biasanya itu ada sanadnya, kemudian di permulaan sanadnya itu terputus. Ya, dihapus perawinya. Maka ini yang disebut dengan hadis mu'allaq. Wa qad yuradu bihi ma khudifa jami' istadihi ka qaulil Bukhari wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Dan terkadang yang dimaksud dengan mu'allaq atau hadis mu'allaq adalah hadis yang seluruh sanadnya dihapus. Seperti perannya Bukhari, di sini disebutkan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, di setiap keadaan atau di semua keadaan. Baik, kita lanjutkan di bagian yang ketiga. Ya, silakan bisa dilihat di bagian yang ketiga, yaitu hadis mu'dhal wal mu'dhalu, dan hadis mu'dhal. Apa itu hadis mu'dhal? Ma khudifa min asna'i sanadihi rawiyani fa aktsar ala tawali. Hadis mu'dhal adalah hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada dua perawi atau lebih yang dihapus secara berturut-turut. Jadi ada sebuah hadis, kemudian dari sanad-sanadnya yang berada di tengah itu ada dua orang perawi atau lebih yang dihapus, artinya yang dihilangkan. Dan ini secara berturut-turut. Ketika dihilangkan secara berturut-turut dua perawi tersebut, maka disebut dengan hadis mu'dhal. Dan nanti insya Allah akan lebih jelas dengan contohnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu wal munqati', yaitu hadis munqati'. Apa itu hadis munqati'? Ma khudifa min asna'i sanadihi rawiyan fa aktsar la ala tawali. Yaitu hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada dua perawi atau lebih yang dihapus, tetapi tidak secara berturut-turut. Nah, ini bedanya antara munqati dengan mu'dhal. Kalau mu'dhal itu dua perawi di tengah-tengah dihapus dan secara berturut-turut. Akan tetapi dalam hadis munqati' satu atau dua perawi ketika dihapus, ya maka ini, dan tidak secara berturut-turut maksudnya, maka disebut dengan hadis munqati'. Kita langsung lihat saja di sini contohnya. Misalu dzalik, contohnya yaitu ma rawahul Bukhari, yaitu
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Qala hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Abi Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Ya, ini adalah contoh daripada hadisnya. Setelah dilihat daripada perawi-perawi yang terdapat dalam hadis ini, maka bisa dituliskan yang pertama adalah Al-Imam Bukhari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian hadatsana Al-Humaidi, maka yang berikutnya adalah Al-Humaidi, Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian yang selanjutnya ada Sufyan. Kemudian ada lagi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian yang berikutnya ada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang berikutnya lagi ada Alqamah bin Abi Waqqas Al-Laitsi. Kemudian ada Umar bin Khattab. Kemudian bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca yang pertama. Faida khudifa min hadas sanad. Apabila dihilangkan atau dihapuskan dari sanad ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sumya mursalan, maka disebut dengan hadis mursal. Kita lihat ketika yang dihilangkan di sini adalah sahabat Umar. Ya, yang dihilangkan adalah sahabat Umar. Maka dari Alqamah itu langsung ke Rasulullah, sehingga di sini melewati sahabat yang dihilangkan. Ya, melewati sahabat yang dihilangkan, sehingga ketika dihilangkan perawinya yaitu Umar, maka hadis ini termasuk hadis mursal. Karena yang namanya hadis mursal tadi adalah hadis yang perawinya sahabat ataupun tabi'in, tapi dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Dan ketika Umar bin Khattab di sini dihapuskan, maka Alqamah itu tidak mungkin dia mendengar dari Rasulullah. Ya, karena pada asalnya dia mendengar dari Umar. Kemudian kita lihat bagian berikutnya. Wa idza khudifa minhul Humaidi sumya mu'allaqan. Dan apabila dihapus atau dihilangkan perawi Al-Humaidi, maka disebut dengan mu'allaq. Ya. Hadis mu'allaq itu hadis apa? Hadis yang dihilangkan. Ya. Dihilangkan apa? Permulaan sanadnya. Kita lihat Al-Humaidi itu berada di permulaan sanad. Ya. Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair itu berada di permulaan sanad. Ketika permulaan sanadnya ini dihapus, maka ini disebut dengan hadis mu'allaq. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, wa idza khudifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id sumya mu'dallan. Apabila dihilangkan di sini Sufyan, kemudian setelah Sufyan ada Yahya, ya. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka ini disebut dengan hadis mu'dal. Kenapa hadis mu'dal? Ya, karena yang namanya hadis mu'dal adalah ada dua periwayat yang dihilangkan, dan keduanya itu berada di tengah-tengah sanad. Selain berada di tengah-tengah sanad, kedua perawi itu secara berturutan. Ya, urut-urutan. Di sini ada Sufyan, kemudian setelah Sufyan ada Yahya. Ini secara berturut-turut, sehingga disebut dengan mu'dal. Berbeda ketika yang dihilangkan itu tidak secara berturut-turut, seperti tadi wa idza khudifa minhu Sufyan wahdah, ya, khudifa minhu Sufyan wahdah, Sufyan sendirian yang dihilangkan atau bersama At-Taimi. Kita lihat kata At-Taimi, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, itu berada setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka ini tidak secara berurutan. Ada dua perawi, dia berada di tengah-tengah sanad,
kemudian keduanya dihilangkan, tapi tidak secara berturut-turut, maka ini disebut dengan apa? Sumya munqati'an. Disebut dengan munqati'. Sebagaimana pengertian daripada masing-masing hadisnya. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang masih kurang paham, mudah-mudahan insya Allah di pertemuan mendatang lebih bisa memahami. Insya Allah kita akan mengulang lagi di pertemuan yang akan datang untuk lebih jelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.